Namo Buddhaya. Halo, apa kabar pemirsa Dhamma TV dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Satna Dewi bisa menjumpai Anda kembali tentunya dalam 1 jam ke depan lewat acara yang kita tunggu bersama-sama, Manage Your Mind. Dan pemirsa, acara ini bisa disaksikan melalui TV lokal Dhamma Televisi ataupun melalui channel YouTube Dhamma TV. Dan itu bisa dilakukan berulang-ulang untuk bisa semakin mendalami apa yang dibahas di acara Manage Your Mind. Baik pemirsa Dhamma TV, pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu tema yang menarik sekali, yaitu bagaimana meditasi untuk melenyapkan kekotoran batin. Dan perlu saya ingatkan pemirsa bahwa di segmen keempat di acara Manage Your Mind, kita akan bersama-sama mengadakan meditasi bersama yang tentunya akan dipimpin oleh narasumber kita yang luar biasa, yaitu Biku Dhammawicayo Mahathera. Apa kabar Bante? Ya, selalu baik. Semoga semua makhluk juga berbahagia demikian. Mari kita bersama-sama mengagungkan beliau yang Maha Suci, Maha Sadat dan Maha Sempurna. Namo Buddhaya. Iya. Pemirsa, meditasi dapat membantu melepaskan kekotoran batin dan menemukan kedamaian juga ketenangan, yaitu dengan meditasi. Nah, kita dapat membersihkan pikiran dan hati kita dan menemukan ketenangan dan kedamaian yang sejati. Nah, bagaimana meditasi dapat membantu melepaskan kekotoran batin, cara memulai meditasi dan mempertahankan konsistensinya. Juga manfaat meditasi untuk kesehatan mental dan fisik. Mari kita bahas bersama Bante Dhammawicayo Mahathera. Apa kabar Bante? Enggak keluar kota nih, keluar. Ya, sementara masih ada di wihara, tapi juga sering keluar. Gitu ya. Jadi teman-teman pemirsa kalau ingin belajar meditasi mungkin bisa datang ke wihara nggak Bante? Boleh, mereka siapapun yang mau masuk silakan. Iya. Asal mereka serius latihan. Serius ya, benar-benar ingin belajar ya dengan benar. Baik Bante, yang kita bahas yaitu bagaimana meditasi untuk melenyapkan kekotoran batin. Sebenarnya kekotoran batin itu apa kalau menurut versi Buddhism ini Bante? Kekotoran batin itu kita juga harus memahami ada 5 faktor penghalang yang bisa menyebabkan kita tidak pernah menemukan kedamaian. Ketika 5 faktor itu ada dalam pikiran kita, selama itu kita tidak akan bisa mendapatkan ketenangan. Kalau ketenangan tidak dapat, bagaimana kita bisa memurnikan? Maka dari itu kita sebagai manusia yang bijaksana itu harus belajar dengan teliti. Apa yang diajarkan oleh beliau yang sudah mempraktekkan akan kebenaran itu, dia sadar bahwa ada 5 faktor penghalang, dan kalau itu masih ada dalam pikiran kita, selama itu ya kita sulit untuk mendapatkan ketenangan. Jadi jangan bicara yang lebih tinggi lagi. Ini aja harus ketahui dulu. Jadi 5 faktor itu Sang Buddha katakan kama canda, yaitu nafsu, kesenangan di dalam kelima indera kita. Kita mau cari terus kesenangan melalui indera ini. Ya, itu nafsu. Nah, kalau ini nafsu ini muncul, itu bisa membuat kita tidak puas atau bisa jengkel, benci. Kok aku nggak dapat? Itu ya bisa membuat kita demikian. Ketika kita sedang mencari ini keinginan-keinginan, sesungguhnya itu kita bingung. Sing mau tak lihat apa, yang mau tak dengar itu apa, yang mau tak makan itu apa. Jadi kan bingung, memilih begitu banyak. Akhirnya dengan kebingungan ini ya, akhirnya kita selalu ragu-ragu terhadap apakah yang kita cari itu untuk mendapatkan kebahagiaan kok tidak pernah ketemu. Gimana ini? Kita selalu ragu-ragu.
Nah, keraguan-keraguan ini yang membuat kita selalu tidak pernah damai. Jadi, aku nggak dapat ketenangan, aku mau cari yang damai aja, males-malesan, banyak tidurnya. Jadi itulah yang dikatakan 5 faktor ini tanpa kita sadari ada di dalam diri kita. Maka itu kalau kita belum mengatasin musuh yang dari 5 hal di dalam diri kita masing-masing, sudah jangan terlalu mengharapkan untuk bisa menaklukkan siapapun juga yang di luar diri kita. Nah, dengan cara seperti ini, kita paham 5 faktor ini, akhirnya ya kita harus mencari cara 5 faktor apa yang bisa mendukung kita bisa tenang dan damai itu. Kalau kita tidak tahu teorinya ini, asal saja, jalankan saja, akhirnya ya kita gerambiang. Mau kemana? Mau arah kemana? Pikiran kita gerambiang nggak tahu. Karena tidak ada teorinya, tidak jelas jalannya, otomatis dia bingung. Maka dari itu kalau kita perhatikan, kitab suci Tipitaka itu ada 91 jilid. Begitu detailnya penjelasan satu demi satu. Jelas sekali. Jadi dengan demikian itulah ajaran yang menjelaskan secara teknik dengan logika, dengan analisa kita diminta juga menganalisa dulu. Jadi inilah satu-satunya agama yang tidak menekankan percaya, menekankan jangan cepat percaya. Pelajarin dulu, dengarkan dulu, analisa dulu, yang manfaat, yang berguna kita ambil. Yang tidak bermanfaat, yang tidak berguna, berani kita buang. Kalau kita tidak tegas seperti ini, selamanya kita dibodohi diri sendiri. Karena guru-guru kita menekan harus percaya. Akhirnya kita kan begitu, ngikutin guru. Jadi kalau kita tidak tegas, aku harus punya pendirian sendiri. Jadi dengan pendirian sendiri itulah yang menunjukkan kita tegas, wah yang diajarkan mereka itu nggak benar. Kita buang semua, mengambil ajaran yang lebih direct, langsung ke dalam mengolah diri kita masing-masing. Kalau tiap-tiap orang itu selalu terkendali, selalu mengendalikan dirinya sendiri, selalu memahami akan hukum sebab dan akibat, tidak ada satupun yang ingin mencari sebab yang bisa mendatangkan penderitaan. Ya. Semuanya ingin mencari sebab yang bisa mendatangkan kita damai dan bahagia. Itu yang dicari oleh semua orang. Jadi jangan berkayalah untuk janji-janji ke surga yang sering diucapkan oleh mereka, itu kan kasihan. Umat-umat cuma diiming-iming tok, tapi awake dhewe gak pernah tenang, gak pernah damai. Yang ngomong gak tenang, gak damai, muridnya podo, gak tenang, gak damai. Karena dia tidak ada yang dilakukan bagaimana menenangkan dan mendamaikan pikiran. Itulah kesalahan secara umum. Jadi revolusi mental yang sudah didengungkan begitu lama, tidak pernah ada yang jalankan. Ya. Baik. Jadi Bante, kekotoran batin sama kegelapan batin itu sama nggak? Kayak ada keserakahan, kebencian, kebodohan itu. Ya otomatis, itu kan otomatis siapapun juga yang mengotorin batin kita, langsung batin kita dengan sendiri jadi gelap. Jadi itu tidak bisa dipisah-pisah karena kekotoran batin dan kegelapan batin. Jadi yang buat kotor itu karena ada tamu-tamu yang masuk, itu yang mengotori batin kita. Jadi kalau kita bisa memahami seperti ini, memang itulah yang dikatakan. Siapapun yang mau mendapatkan kebersihan batin, yang dia jaga itulah kelima indera itu, dijaga dengan tepat, jangan sampai masuk musuh-musuh yang mengotori batin kita itu bisa masuk. Kalau itu masuk ya, kita mau ngomong bersihkan batin nggak dapat. Jadi sulit. Kalau banyak dunia ini carinya yang kesenangan-kesenangan itu ya sulit mereka untuk mendapatkan kemurnian batinnya. Ya, apakah pada dasarnya seseorang itu memang batinnya tuh murni sebelum kedatangan tamu-tamu itu tadi? Seharusnya bisa dikatakan kalau kita lihat ya seperti kita baru bangun tidur. Kan seger. Orang apa-apa ya. Tapi kita kan pikir, wah apa yang aku kerjakan sekarang? Aku harus kemana ini? Harus ke dapur. Nanti masak apa? Wah itu kan sudah pikiran, gerak terus itu ya. Itu kan tanpa kita sadar itu juga termasuk mengotori batin kita. Jadi itulah yang dikatakan selama kita ada kesibukan yang begitu kompleks, begitu banyak, sulit juga untuk bisa membersihkan batin kita. Oke, itu yang membuat Bante memilih untuk
menjadi seorang biku ya? Ya, secara tegas itulah yang dikatakan manusia itu harus merenungkan dan menganalisa selama berapa tahun apa yang akan aku cari, apa yang aku ingin dapatkan. Jadi itu dipikirkan panjang lebar. Maka dari itu dari sana baru ada ketegasan. Inilah yang aku cari. Sudah, kalau kita enggak ada ketegasan ya akhirnya ngambang terus. Bingung terus ya. Nah, Bante, tadi kita sudah berbicara tentang kekotoran batin. Nah, apa itu meditasi dan bagaimana cara melakukannya dengan benar? Ya, meditasi itu sesungguhnya tergantung satu, kita ini harus ada 3 faktor. Namanya sama wayamu, usaha yang benar. Usaha benar itu berarti kita apakah sudah memahami untuk mendapatkan ketenangan itu dia membutuhkan waktu juga. Baik. Nanti kita lanjutkan. Baik, pemirsa Dharma TV, kita akan lanjutkan setelah episode berikut ini. Baik, pemirsa Dharma TV, kita lanjutkan bagaimana meditasi untuk melenyapkan kekotoran batin. Oke, Bante. Jadi tadi kita sudah bahas tentang kekotoran batin. Nah, apa itu meditasi dan bagaimana cara melakukannya dengan benar? Maka dari itulah kita sekarang harus ada menyediakan waktu secara khusus. Pagi dan malam itu satu keharusan untuk siapapun yang ingin mendapatkan ketenangan, dia harus menjalankan itu pagi dan malam minimum ya 20 menit. Nah, itu akan lumayan lah bisa mengerti dan paham. Akhirnya di situ selama 20 menit itu kita berusaha untuk mengarahkan pikiran bagaimana bisa konsentrasi. Maka itu konsentrasinya ke nafas. Selama 20 menit itu konsentrasi menuju ke nafas, memperhatikan nafas, keluar masuk nafas dengan sukacita, dengan penuh kesenangan, penuh kebahagiaan, itu akan mempercepat proses. Ketenangan akan kita peroleh. Tetapi yang penting jangan dengan nafsu keinginan. Aku ingin tenang, aku ingin tenang. Kalau kita dengan nafsu keinginan mau tenang, malah nggak tenang-tenang, nanti kecewa. Maka dari itu kita hanya berusaha mengarahkan pikiran untuk mendeteksi, menyadari nafas kita. Tenang nggak tenang sudah urusan nanti. Kita berusaha untuk kondisi yang bisa mendatangkan ketenangan itu. Kalau kondisinya masih belum mendukung ya tidak sampai-sampai. Maka dari itu itulah yang perlu dikerjakan. Kalau ini kita sudah dikerjakan, ternyata harus diperhatikan. Kita dalam 24 jam itu kesibukan kita banyak, masalah begitu banyak. Kalau kita tidak bisa mengisi celah-celah waktu untuk bisa menggunakan waktu kesibukan kita itu dalam perjalanan, dalam bisnis, dalam pekerjaan, dimanapun juga, mungkin katakanlah kita berjuang ke dunia ini 10 jam. Selama 10 jam itu ternyata kita sibuk terus masalah yang di luar. Jadi kan berarti kita banyak kacaunya dengan masalah demi masalah itu. Maka dalam kesibukan itu kita harus tahu ada waktu senggang. Misalkan kita dari rumah mau menuju ke kantor atau tempat kerja kita. Ini dalam waktu sekitar 30 menit, 40 menit, jalankan. Laksanakan. Berusaha mengarahkan pikiran kita hanya mengucapkan sadar damai, sadar damai, sadar damai. Dalam waktu 30 menit itu misalkan. Ya dengan demikian inilah. Di dalam mobil nanti kita sedang dari sini ke sana. Dalam mobil ya rem, sadar damai, sadar damai. Jadi ada 10 menit, ada 20 menit, ada 5 menit. Jalankan sebanyak-banyaknya, itu mengajarkan kita pandai mengolah waktu kita, pandai memanfaatkan arah pikiran kita, pandai juga menciptakan pikiran-pikiran positif. Itu termasuk sarana yang dikatakan mampu mempercepat proses pemusatan dan ketenangan yang kita harapkan. Tiap-tiap menit ada kesempatan kita jalankan, kita laksanakan. Dengan cara seperti ini akan menjadi sumber daya manusia yang luar biasa. Tanpa harus duduk seperti ini misalnya. Nggak usah dengan kaku-kaku harus duduk. Demikian kita duduk di mobil, naik sepeda motor juga bisa jalankan. Sadar damai, sadar damai, sadar damai. Ya. Itu aja. Nah, bagaimana teknisnya meditasi itu dapat
melepaskan yang kekotoran batin tadi, berarti gimana sebenarnya? Sesungguhnya kekotoran-kekotoran batin itu kan banyak masalah-masalah. Maka masalah-masalah ini sesungguhnya kita harus membiasakan sebelum kita meditasi berdoa. Di dalam berdoa itu ternyata ada motivasi yang sangat jelas. Sehingga kita katakan Sang Buddha bisa sempurna mencapai kesucian itu berkat usaha beliau sendiri. Batin kita juga bisa bersih berkat usaha kita sendiri atas usaha kita itulah. Usaha membiasakan untuk membersihkan. Kalau kita tidak pernah berusaha membiasakan membersihkan, ya kita membiasakan mengotorkan. Jadi itu terbalik toh. Dunia itu demikian adanya. Senang tidak sadarin mereka memasukkan kotoran-kotoran ke batinnya. Misalkan, aku nggak tahu nih mau kerja apa. Aku tidak tahu mau kemana. Di mana-mana kita perhatikan sedang scroll ke HP itu. Nah, dia cari sesuatu yang dia harapkan untuk ditemukan. Tetapi lupa, ada sesuatu yang kita cari dalam batin dan pikiran kita tidak pernah masuk ke dalam diri kita. Yang kita cari yang di luar. Jadi itulah yang dikatakan kita sesungguhnya mencari masalah yang menyebabkan muncul masalah dalam pikiran kita. Kalau kita bisa menghentikan, aku tidak mau mencari yang di luar. Aku ingin mencari yang di dalam, bagaimana aku bisa menemukan kedamaian dan kejernihan. Nah, penghalang yang bisa membuat kita nggak tenang itu kita lepas, kita masuk ke dalam dengan selalu duduk diam. Mungkin kita di ruang tamu gitu ya, duduk diam tapi dalam batin sadar damai, sadar damai, sadar damai, supaya kita lain dari yang lain. Lainnya semua ketika bertamu yang dilihat HP ya toh. Nah, otomatis kita melakukan lain dari yang lain itu karena kita tahu kita tidak membuang waktu dengan hal-hal yang kurang berguna. Tapi kita merasakan itu berguna itu. Aku mencari sesuatu di HP-ku. Tapi kan tidak pernah ketemu. Cari itu setiap hari seperti itu. Akhirnya lama-lama ya kita tidak sadar kita membuang waktu berapa banyak yang kita sia-siakan hanya mencari sesuatu yang kita ingin temukan di dalam HP kita. Apakah itu di YouTube, apakah itu di film-film tertentu yang kita ingin cari, akhirnya kita membuang waktu, membuang arah pikiran, membuang aktivitas pikiran kita yang menunjukkan kita ini mencari kebijaksanaan yang di luar, bukan mencari kebijaksanaan yang harus muncul di dalam batin dan pikiran kita. Itulah perbedaannya. Ya. Apa sebenarnya jenis meditasi yang efektif ya untuk melepaskan kekotoran batin? Apa ada beberapa cara meditasi, Bu? Sebetulnya meditasi itu hanya cuma ada versi, samatha dan vipassana. Samatha itu adalah memancing pikiran kita itu hanya memusat dengan satu objek. Misalnya, untuk bisa memusat di situ, dengan demikian ya kita akan fokus di sini terus-menerus untuk bisa tenang dan damai. Misalkan ya seperti nafas, mungkin orang pakai sinar lilin ya, itu juga termasuk ya? Lampu lilin itu termasuk. Mungkin kita juga ambil salah satu dari tubuh kita, misalkan ada kita beli tengkorak itu yang dari plastik, kalau tengkorak plastik dilihat di situ konsentrasi ke tengkorak itu. Jadi dengan demikian inilah yang dikatakan kita hanya memfokuskan pikiran kita bahwa semua manusia itu sesungguhnya adalah tengkorak-tengkorak berjalan. Lama-lama kalau kita bisa fokus ke sini, nanti dilihat apa loh, ini kok tengkorak berjalan, bisa seperti itu nanti. Itulah yang dikatakan, kita jangan mengatakan itu aneh, karena kita sudah fokus melihat tengkorak, kebiasaan itu akan bisa memandang sing mlayu mlaku-mlaku iki kabeh tengkorak kabeh lho. Ora ono bedane lho gitu. Nanti semua jadi biku deh, Bante. Lah itu harapan kita seperti itu. Ya, Bante. Penelitian mengatakan bahwa orang yang terlalu logis itu akan punah, Bante. Kalau manusia ini benar-benar logis, dia akan punah gitu karena makanya ada istilah logika mistika. Logika mistika ini sesuatu yang memang berbau-bau mistik, itu yang membuat orang-orang kayak di Jawa misalnya banyak anak banyak rezeki. Sebenarnya tidak bisa dibuktikan itu sih, tapi itu yang membuat mereka itu tidak punah gitu. Mungkin China juga begitu dulu, pernah punya logika mistika ya, banyak sekali, Bante. Nah,
uh, itulah dilematisnya bahwa Buddhis menurut saya suatu ajaran yang sangat logis. Ya itulah, jadi kalau kita lihat mengapa dunia itu seperti ini, ya itulah yang dikatakan kebanyakan cara berpikir mereka salah, kesalahan itulah yang membuat masalah untuk mereka. Tetapi kalau mereka cara berpikirnya mereka benar, mereka bisa mengurangi masalah. Iya, semakin banyak manusia, persaingan juga semakin dikit ya Bante ya. Iya, itu nggak banyak masalah juga ya. Waduh, ini kalau dilihat tidak salah benar menurut saya ya hukum keseimbangan aja nantinya, hukum keseimbangan alam. Ya, makanya itu yang sadar nanti mengikuti cara yang jalan yang benar toh. Yang nggak sadar ya tetap salah terus. Kan lebih banyak yang nggak sadar Bante. Ya, itulah. Iya, iya. Bagaimana Bante, ini banyak sekali pemirsa, ini mungkin nanti di meditasi segmen terakhir nanti akan muncul juga, bagaimana cara mengatasi pikiran yang berkeliaran saat meditasi? Ya sesungguhnya begini ya, kita itu kan harus berusaha, berusaha untuk mengarahkan pikiran kita, walaupun kita memang tujuannya mau tenang, ternyata pikiran kita loncat sini lari sana, ya inilah. Kita berusaha untuk tetap tersenyum, tetap gembira, tetap melihat, oh pikiran kita begitu ya, gesit ya, lincah ya, lihat. Kita tersenyum saja, biarin aja dia tetap berproses apa adanya. Yang amatin ini bisa menerima kenyataan itu, disinilah yang dikatakan menerima kenyataan pikiran nggak tenang itu kan kita sebetulnya menderita. Tetapi bisa menerima kenyataan, kita sesungguhnya sudah bisa menerima masalah itu, tidak mempermasalahkan seolah-olah ya itu biasa saja kok, memang begitu kondisi pikiranku. Jadi kita bisa menerima seperti itu dan memahami seperti itu, kita sudah bisa mengurangi 60% penderitaan kita sendiri. Tetapi kalau kita, aku ingin tenang, aku ini, kamu kok gini sih pikiran, ayo diam, tenang. Akhirnya kita ngomel sendiri, dongkol sendiri, benci sendiri, gak tenang-tenang, malah kita terjadi konflik dalam pikiran kita sendiri. Seperti itulah, jadi bagaimana kita bisa relaksasi, tetap tersenyum, tetap gembira, walaupun pikiran tidak tenang, tetap tersenyum, tetap gembira, menerima apa adanya. Jangan percaya. Coba nanti di segmen keempat meditasi kita ya Bante ya. Kita coba nanti ya. Kita akan ketemu setelah yang satu ini, jangan kemana-mana. Baik pemirsa Dhamma TV, masih bersama saya Satna Dewi dan Bante Dhamma Wijayo, Mbak Tera, dalam bagaimana meditasi bisa melepaskan kekotoran batin. Saya ingatkan bagi pemirsa, nanti di segmen 4 kita akan melakukan meditasi bersama. Asik ini pasti. Dan Anda bisa bersama-sama nanti mengikuti meditasi ini dan merasakan bagaimana sebenarnya meditasi yang tepat. Sebenarnya ada berapa sih meditasi itu? Cuman 2 tadi ya. Satu yang Vipassana. Kalau Vipassana itu bagaimana Bante? Vipassana itu sesungguhnya melihat, mendengar, memikirkan apapun itu sebagaimana apa adanya. Wis kok ngono ya, ngono kok wis guys dirubah toh. Jadi kita melihat apapun juga, orang ini kok gini ya, orang itu kok begitu ya, orang ini kok begini. Jadi kita tidak menilai, cuma tahu begitulah adanya orang-orang macam-macam yang di luar. Oh, bojoku ini kok ngene ya. Ternyata bojoku ini ada selingkuhan. Masa itu bisa diterima gitu, Bante? Lah kan istilahnya kalau kita bisa terima, wah, beban beratku sudah dikurangin 1. Kan gitu toh. Asik gak sih? Lah, iya. Kalau gitu. Produsernya sampai ketawa loh Bante, katanya. Iya, lagi mikir nih dengan, waduh bojoku dengan selingkuhannya, terima kasih, bebanku jadi berkurang gitu ya. Iya. Harus ada. Ayo coba pemirsa bagaimana menghadapi hal ini dan bisa menghadapi hal yang seolah-olah tuh sudah menimpa gitu kan, beban yang menimpa gitu ya Bante, tapi dengan tenang ya. Ya, bisa tetap tersenyum, tetap gembira. Jadi dengan pola pikir yang positif, kita tidak merasakan kita ini, kita takut ini, khawatir itu, kita merasa gembira dan bahagia, beban sudah berkurang gitu. Oke, nanti ada mungkin jawaban-jawaban hikmah itu bisa ditemukan pada saat kita sudah tenang, damai gitu ya.
Ya, memang begitulah. Jadi manusia itu kan harus mengatasi masalah demi masalah yang mereka hadapin. Kalau dia tidak tegas di dalam cara menghadapi masalah, itu akan jadi masalah konflik dalam pikirannya sendiri. Kalau kita tegas, ya, nanti dia akan bilang bebanku sudah berkurang, aku senang juga. Biarin. Oke. Jadi dalam kondisi tenang, meditasi itu membawa kita ke ketenangan. Nanti ada solusi-solusi yang kemudian timbul gitu ya, tanpa menjadikan itu sebuah masalah lagi gitu ya. Nah, Bante, apa manfaat meditasi untuk kesehatan mental dan fisik nih, Bante? Mental dan fisik nih. Kalau kita perhatikan, pikiran ini termasuk penggerak dari semua tubuh jasmani kita. Jadi setiap pikiran kita negatif itu, tanpa disadari dia akan mengeluarkan hormon-hormon yang negatif juga, yang bisa menimbulkan berbagai macam penyakit. Tetapi kalau pikiran kita positif dan tenang, ini juga menciptakan hormon-hormon yang menyehatkan. Otomatis dengan sistem seperti inilah yang dikatakan, siapapun juga, sakit apapun juga sesungguhnya bisa diobati dengan meditasi. Maka itu Sang Buddha mengatakan, ketika dia sudah mengetahui bahwa dia mau dalam waktu sekian bulan lagi itu meninggal, sudah ngomong sama Bante Ananda, siapapun juga para suciwan yang mahir mengatur pikirannya, bila mana dia menjalankan 4 kondisi, dia akan bisa memperpanjang usianya selama mereka mauin. Jadi dengan demikian ini berulang-ulang dikatakan begitu, ditolak, tidak disadari oleh Bante Ananda. Akhirnya ketika diminta oleh Mara, Bante, sudah waktunya Anda meninggalkan dunia, silakan memutuskan saat ini juga. Mara, kamu selalu mengganggu saya. Oke, saya putuskan 3 bulan lagi aku parinibbana. Nah, setelah diputusan itulah yang terjadi gempa di dunia ini. Ada petir, ada gempa, ada gluduk. Bante, ini ada acara apa? Ada fenomena apa kok begini? Fenomena ini adalah saat saya sudah memutuskan akan parinibbana 3 bulan lagi. Oh Bante, tolong Bante, perpanjang lagi Bante, jangan cepat-cepat pergi. Oh, gitu ya. Saya sudah memperingatkan kamu 3 kali begini. Kamu tidak pernah menjawab, tidak pernah memohon. Sekarang saya sudah putuskan, sudah tidak bisa ada jalan lagi. Sudah itu harus diterima apa adanya. Jadi dengan demikian itulah yang dikatakan, siapapun juga selalu membangkitkan canda, senang, gembira, dan bahagia, lalu semangat pikirannya terus menerus ke senang, gembira, dan bahagia itulah pikiran memusat dalam pikiran seperti itu terus menerus. Di sanalah kebijaksanaan wimangsa akan berproses dalam pikirannya secara alami, akan menyegarkan semua sel-sel tubuh jasmaninya, akhirnya jadi panjang umur kan begitu. Oh, itu secara fisik ya Bante ya. Karena mentalnya juga sehat ternyata ya. Loh, dengan sendirinya kan dia segar dan senang dan selalu bahagia. Langsung itu otomatis dia mentalnya sehat terus. Nah, bagaimana cara mempertahankan konsistensi dalam berlatih meditasi di dunia ini yang menganut hukum perubahan, Bante? Ya, maka itu kita harus tegas. Kita harus tegas sendiri, konsisten sendiri. Kita tentukan, aku minimum tiap pagi jam segini aku harus meditasi, malam jam segini harus meditasi. Harus diatur sedemikian rupa dengan tegas. Kalau kita membohongi diri sendiri, kita harus memberikan hukuman. Nanti aku harus ditenda, tambah 3 kali meditasinya misalkan. Aku harus ditenda 3 kali. Waduh, ini sekali 2 kali, wah hari ini aku dapat denda 3 kali, gitu. Besok aku gagal lagi, denda lagi 3 kali. Jadi dengan demikian inilah menghukum dirinya sendiri untuk mendisiplin, mengatur waktunya. Dengan cara seperti inilah yang dikatakan kita akan tahu bahwa semua perlu ada trik perjuangan di dalam tiap-tiap individu. Kalau kita tidak ada perjuangan seperti itu, tidak ada cara untuk menghukum dirinya sendiri, nanti seenaknya dewi. Kalau sing rokok nggak apa-apa, gitu. Jadi kita harus memberikan hukuman. Aku harus jam ini harus begitu. Maka itu otomatis kalau kita merasa aku tidak ada waktu jam segini, jadi kita harus menyediakan. Kalau gitu saya harus menggunakan
Waktu tidur saya itu biasanya bangunnya jam segini, misalkan jam 7. Kalau kita sudah punya tekad mau meditasi, jam 6 harus bangun. Nah, saat inilah selama 1 jam ini kita usahakan mengisi waktu meditasi itu. Kalau kita biasanya, aku mau biasa tidur jam 10. Nah, sebelum jam 10 itu kita tentukan waktu jam 9 harus meditasi. Jadi dengan cara seperti inilah kita yang mengatur, yang menentukan dengan tepat dan berani. Ketika kita sudah tidur jam 10 itu, kita juga bertekad. Kapanpun aku bangun di pagi hari, aku harus cepat-cepat bangun untuk meditasi. Jadi dengan demikian secara alami tubuh kita membutuhkan tidur istirahatnya 4 jam, 5 jam, kok tahu-tahu sudah bangun. Nah, kita jangan memanjakan diri. Biasanya kita dari dulu kan gitu, enak turun terus, santai-santai, memanjakan, akhirnya lupa bahwa ada tugas yang belum dijalankan, yang penting. Karena itulah dikatakan kemalasan itu adalah makanan yang kita sering isi. Tetapi kalau kita ada ketegasan, kemalasan itu akan bisa berkurang. Karena kita ada ketegasan ke dalam diri sendiri, kapanpun kita harus melaksanakan, di mana kita ada kesempatan, kita jalankan dengan sebaik-baiknya. Kapanpun kita ada waktu, tidak ada waktu yang lebih berharga di dalam membangkitkan Buddha di dalam batin kita, karena itu ada berlian yang sangat berharga. Kalau kita mengatakan ini berlian yang sangat berharga, batin yang murni, bersih, tidak ada pengotor, itulah Buddha. Jadi kita ingin mendapatkan juga di dalam batin kita. Maka itu kita sugesti, iki lo tak golek, Buddha supaya cemerlang, berlian, bersih, tidak ada pengotor. Kalau ini bersih, murni, disitulah yang dikatakan tujuan kita hidup di dunia adalah mencari kekayaan batin yang tertinggi telah kita temukan. Itu saja. Jadi konsisten seperti itu, tegas seperti itu, jalankan seperti itu, semuanya akan cara revolusi mental dijalankan secara pribadi masing-masing. Jangan nunggu atasan dulu lah, presidenku dulu lah, jangan menunggu mereka. Menjadi tanggung jawab pribadi ya. Pribadi masing-masing. Karena perjalanan ini adalah perjalanan kita sendiri gitu ya, dan kita harus bertanggung jawab atas apa yang sudah kita lakukan ya Bante. Ya itulah, diri sendiri sebagai pelindung, diri sendiri sebagai penentu, diri sendiri yang menciptakan karma baik maupun buruk oleh diri sendiri. Kalau semua percaya diri sendiri yang menentukan, marilah kita menentukan yang terbaik yang bisa kita ciptakan, yang bisa kita bangun, bisa kita kembangkan bersama. Dan Bante, kemanakah kita setelah meninggalkan tubuh ini? Nah itulah yang dikatakan sangat-sangat penting juga, karena kita harus tahu bahwa manusia itu kebanyakan 95% lebih itu masuk di alam di mana dia begitu melekat. Kebanyakan melekat di rumah, melekat di tempat kerjaan, di pabrik, di apartemen. Dia melekat ke sini ya, langsung dia gentayangan di situ. Maka itu kalau kita tidak melekat, melatih pikiran, meninggikan, melepas. Di dalam latihan meditasi itu kita melepas semuanya. Lama-lama tidak ada satupun yang diikat, hanya satu kesadaran murni. Di situ kita tidak terikat oleh apa-apa, bebas. Jadi itulah yang dikatakan gelombang pikiran kita di mana, disitulah kita akan berada. Kalau gelombang kita rendah, selalu benci, dongkol, nggak senang, sering marah, gelombang ini masuk di tempat yang sedang terbakar. Jadi dengan demikian itu kita tidak akan menyalahkan, hei Tuhan, kalau engkau tahu aku nanti masuk neraka, ngapain engkau ciptakan? Aku sedang menderita loh, gara-gara kamu ciptakan. Nah, nyalakan Tuhan. Tetapi kalau kita tahu bahwa ini bukan Tuhan, ini ada kebiasaan gelombang pikiran kita, kamu sendiri yang salah, membiasakan panas, membiasakan terbakar, kamu masuk neraka, wajar. Jadi dengan demikian ini, kalau mengerti hukum karma, tidak pernah menyalahkan siapa-siapa. Yang salah WDWKB. Udah, enak toh, gampang. Enak toh, gampang, nggak ada minute survey nanti. Oke, baik-baik. Bante, nanti ini kita di segmen berikutnya itu akan meditasi, dan mungkin bisa dijelaskan untuk para pemula ya Bante, bagaimana meditasi. Baik, pemirsa Dharma TV, siapkan diri Anda untuk di segmen berikutnya kita akan bermeditasi bersama di tempat yang tenang, jauh lebih baik, tidak ada
anak-anak yang berkeliaran mungkin ya, atau mungkin ada, kalau ada kamar silakan di kamarnya sendiri masing-masing. Kita akan ketemu setelah satu ini. Baik pemirsa Dharma TV, kita akan masuk di sesi meditasi yang sangat-sangat penting sekali. Saya ingat dulu waktu ibu saya memaksa kami dalam tanda kutip waktu usia-usia 13-14 tahun kami diajarkan meditasi, course khusus gitu ya, dari Malang kita berangkat pulang sekolah ke Surabaya, dan itu kita anak kecil ogah-ogahan, kita langsung didudukkan oleh ibu saya waktu itu, didudukkan dan beliau mengatakan begini, saya tidak akan mewariskan apapun ke kalian kecuali meditasi. Jadi kita anak-anak itu akhirnya berangkatlah pada waktu itu, tapi saya bersyukur diberikan satu otoriter gitu ya, otoritas ya, diberikan sedikit maksa gitu ya. Tapi saya bersyukur bahwa kami semua sudah mengenal meditasi sejak ya usia-usia muda lah. Baik, kita akan memulai meditasi, dan bagi pemula nanti bisa Bante arahkan bagaimana awalnya. Moga Bante. Para pemirsa Dharma TV yang berbahagia, marilah kita duduk yang enak, rileks dan santai. Tidak perlu kita bersila, duduklah di sofa, tetapi duduk tegak, rileks, dengarkan dengan baik-baik. Apapun yang telah berlalu, biarkanlah mereka apa adanya. Tetapi sekarang itu kita simpan di dalam memori kita. Maka kita jangan mengarahkan kesadaran itu masuk di dalam memori. Demikian juga yang nanti atau besok. Itu sesuatu yang akan datang, jangan dipikirkan. Karena itu berada di dalam permainan pikiran kita sendiri. Jangan mengarahkan kesadaran kita di dalam permainan itu. Tetapi sesungguhnya hidup pada saat ini itu berada tepat di dalam kesadaran kita masing-masing. Maka kita diminta oleh Sang Buddha, perkuat, biasakan masuk di dalam si pengetahu itu, sekedar sadar dan tahu saja. Di sanalah untuk melatih hidup pada saat ini. Karena itu tempat tinggal kita yang sangat santai, rileks, hening, damai, dan hanya sekedar tahu saja. Itulah yang dikatakan meditasi yang langsung ke dalam pikiran kita masing-masing. Bagi mereka yang belum pernah meditasi, kita cukup mengarahkan pikiran ini untuk mendeteksi dan menyadari nafas kita. Sentuhan-sentuhan angin yang keluar dan masuk. Terkadang sejuk ketika kita menghirup nafas. Terkadang hangat ketika kita menghembuskan nafas. Sejuk dan hangat itulah kita ketahui. Semua ini berada tepat di dalam kesadaran itu. Mari kita perkuat kesadaran itu dengan kata-kata sadar sempurna, damai sempurna. Fokus ke nafas, fokus ke dalam kesadaran, tetapi senang, gembira, tetap bahagia dalam kondisi apapun juga yang ada di dalam pikiran ini. Terimalah apa adanya. Meditasi mulai.
Tenang, tenang, tetaplah tenang. Jaga ketenangan dengan penuh kesadaran. Tahu dengan sesungguhnya, musuh-musuh masuk melalui keenam indera kita. Tetapi orang bijaksana menutup semua kelima indera itu. Musuh telah berkurang 5 faktor. Yang terbuka hanya pikiran kita. Pikiran melihat pikiran. Cukup sadar dan tahu dalam pikiran itu seperti itu adanya. Jangan mau diperbudak oleh tubuh ini. Jangan mau diperbudak oleh perasaan. Jangan pula diperbudak oleh memori kita. Begitu juga jangan diperbudak oleh permainan pikiran itu sendiri. Tetapi carilah tempat yang penuh dengan damai dan hening, yaitu di dalam sentral kesadaran kita. Sekedar tahu dan sadar. Itulah tempat yang terindah, tempat yang tersejuk dan penuh kedamaian. Masuklah di dalam kesadaran yang kuat dan kokoh. Dimulai. Sabhe satta bhavantu sukhi thatha. Semoga kebahagiaan menjadi milik kita bersama. Dengan tahu cara menggunakan mata. Apapun yang dilihat, cukup lihat dan tahu saja. Lepaskan penglihatan itu. Apapun yang kita dengar, cukup ada suara saja. Lepaskan pendengaran itu. Apapun yang kita pikirkan, cukup tahu saja. Lepaskan formasi pikiran bentuk apapun juga. Sekedar tahu dan sadar saja. Di sanalah meletakkan kesadaran di dalam kesadaran yang terus menerus. Damai dan hening, meditasi bisa kita laksanakan dalam suasana apapun juga, selalu sadar di dalam kesadaran. Itulah meditasi yang terbaik yang bisa kita laksanakan bersama di dunia ini, selalu damai dan bahagia. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Meditasi selesai. Baik, Bante, terima kasih. Baik, Pemirsa Dharma TV, jadi bisa dilakukan bangun tidur, latihan meditasi ini 20 menit ya Bante, sebelum tidur 20 menit.
dilakukan secara kontinu dan itu nanti akan menjadi sebuah kebiasaan. Juga bisa pakai alarm kan nanti? Ya, harus begitu. Alarm aja ya. Oke, baik pemirsa Dharma TV, semoga kita semua bisa melakukan hal ini dengan rutin dan tentunya lakukan saja sebulan aja bagaimana nanti hasilnya setelah melakukan meditasi rutin ini. Saya Sapna Dewi beserta kru Dharma TV mengucapkan banyak terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata. Kata akhir saya, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sukihoto, Namo Buddhaya.